Oke, kalian pernah nggak sih merasa kecewa dengan sistem hukum di Indonesia atau kalian juga pernah merasakan ketidakadilan secara langsung? Nah, buku ini akan membuka mata kalian tentang realitas yang sebenarnya terjadi di balik sistem hukum di Indonesia. Saya Adam Wijaksono dengan NIM 23044210059. Jadi, buku Mencari Keadilan ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang pernah dimuat di beberapa media oleh Jeremias Lemek selaku penulis bukunya yang membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia. Beliau itu mengkritisi masalah-masalah hukum dari sudut pandang idealis dan menganalisisnya dari kacamata hukum. Menurut kalian, apa sih masalah utama dalam pembangunan hukum di Indonesia? Di dalam buku ini, penulis menyoroti beberapa aspek yang menjadi kekurangan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pertama, penulis menyoroti bahwa penegak hukum di Indonesia itu pilih kasih dalam menjalani kasusnya. Mereka cuma berani menindak pelanggar dari kalangan bawah dibandingkan dengan pejabat atau orang-orang berpengaruh. Jelas hal ini tuh bertentangan dengan asas equality before the law, yang artinya adalah semua orang itu sama di hadapan hukum. Yang kedua, mereka terlalu fokus atas laporan masyarakat tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga lain. Padahal, mereka tuh juga harus mendengarkan laporan dari masyarakat, tetapi tentang dirinya. Karena apabila ingin membangun hukum yang baik, itu harus dimulai dari dalamnya dulu. Ibarat nih ya, kita kalau mau nyapu rumah, sapunya itu harus yang bersih dulu, biar lantainya itu bersih semua. Kalau sapunya aja udah kotor, itu ya nggak bakal bersih-bersih gitu. Kemudian, penulis juga menyoroti adanya formalitas dan budaya awuh pakawuh dalam penegakan hukum di Indonesia. Mereka tuh jalanin tugas tuh secara formalitas, tanpa ada substansinya. Dan yang kedua, ini soal budaya awuh pakawuh. Jadi ini adalah sebuah sikap sungkan kepada orang yang lebih tua. Sebenarnya budaya ini tuh bagus. Cuman efek negatifnya adalah kita jadi sulit mengatakan hal yang salah ketika atasan kita itu melakukan hal yang salah. Jadi seolah-olah itu kita menjustifikasinya gitu. Dan yang bahaya adalah ketika budaya ini masuk ke ranah hukum. Bayangin nih, kalian adalah seorang polisi yang ingin menindaklanjuti kasus korupsi yang dilakukan oleh atasan kalian. Apa yang akan kalian lakukan coba? Menegakkan keadilan atau menghormati atasan kalian supaya aman? Jadi, hukum itu hitam atau putih tergantung the man behind the gun. Kalau para penegak hukumnya aja sudah bodoh, maka hukumnya pasti akan rusak. Ngomong-ngomong soal mafia peradilan, jadi mafia peradilan itu sebenarnya ada dan banyak banget dan sering banget terjadi dalam sebuah perkara. Namun mereka tuh sering menyangkal bahwa itu tuh cuma oknum gitu. Jadi gini, ceritanya Pak Prabowo Sutejo sedang terjerat oleh kasus hukum yang rumit. By the way, beliau adalah seorang pengusaha pebisnis terkenal. Kemudian dia menghabiskan uang sebanyak 16 miliar yang diserahkan oleh pengacaranya kepada hakim dan jaksa yang ngurus perkaranya. Kemudian, Pak Prabowo ini lapor ke KPK bahwa dia telah diperas oleh beberapa pengacaranya dan pegawai di Mahkamah Agung. Langsung heboh tuh dunia peradilan dan publik pun terpecah nih. Ada yang mendukung langkahnya Pak Prabowo karena telah berani mengungkapkan mafia peradilan di Indonesia. Namun, ada juga nih yang nyinyir ke Pak Prabowo bahwa dia tuh harusnya diperiksa karena telah melakukan kasus penyuapan. Jadi, mana sih yang benar gitu di antara keduanya? Penulis lihat masalah ini tuh dari sudut pandang psikologis. Coba kalian bayangin posisinya. Sedang terancam akan terkena hukuman berat. Terus kalian diintimidasi oleh oknum penegak hukum. Dan kalian tuh diiming-imingin janji suap. Jadi, mau nggak mau ya dia harus nurut gitu buat nyari aman. Dan kata penulis, dia ini dilihat bukan sebagai pelaku penyuapan, tapi dilihat sebagai korban atas pemerasan. Dan kata penulis pun, beliau ini tetap harus diperiksa. Namun, bukan sebagai pelaku tindak pidana penyuapan, tetapi sebagai korban pemerasan. Oknum, bukan. Oknum, oknum, bukan. Bukan. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan hukum, ada satu hal lagi nih yang nggak bisa kita lupain, yaitu adalah pers. Kata penulis, dan kita juga semua udah sepakat bahwa pers itu harus objektif. Karena bagi masyarakat, pers itu tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintah dan penegakan hukum. Sehingga pers itu harus transparan
dan nggak boleh condong kepada salah satu kepentingan pihak gitu. Namun, tugas pers itu tidak semudah itu. Wartawan yang berani menyuarakan kebenaran, mencari kevalidan informasi, dan melawan arus kepentingan itu nggak jarang menjadi sasaran intimidasi dan teror. Mereka tuh dibenci oleh pihak-pihak yang ingin menutupi kebusukan. Namun, mereka itu dicintai oleh masyarakat yang mendapatkan keadilan. Yaps, ternyata ada banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pembangunan hukum di Indonesia yang membuat wibawa hukum kita itu merosot. Jadi, buku ini tuh rekomen untuk kalian baca karena banyak sekali kisah-kisah dan keadaan yang sebenarnya terjadi di bidang hukum yang harus kalian tahu. By the way, kemarin gue habis nonton podcast yang narasumbernya itu adalah pengacara. Dan di dalam podcast tersebut, si pengacara ini sedang menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di bidang hukum. Menjelaskan bobroknya sistem hukum di Indonesia. Yang bikin gue kaget adalah bahwa apa yang disampaikan oleh pengacara tersebut dan isi dari buku ini itu gak jauh berbeda gitu. Yang artinya adalah bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia selama lebih dari 1 dekade belum banyak berubah dan belum terselesaikan. Saya Adam, dah.